Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kelanjutan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu menghadiri mengenai penguatan untuk pemberdayaan desa dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrim dan juga dalam rangka menurunkan stunting yang diharapkan 2024 nanti itu menjadi 14%. Dan ini memang sangat tergantung pada pendamping desa. Ya, para pendamping desa ini menjadi motor penggerak yang akan bergerak terus. Dan pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup untuk bergerak masyarakat supaya desa terus melakukan peningkatan dari desa-desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, menjadi desa maju dan desa mandiri. Ini upaya-upaya strategis yang dilakukan. Dan itu saya katakan tadi, maka sangat penting peran daripada pendamping desa ini. Jadi hari ini penguatan untuk di Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Barangkali itu yang. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, karena ini adalah doorstop terakhir dalam rangkaian acara selama 3 hari di Maluku Utara. Silakan pada teman-teman wartawan yang mau Pak. bertanya. Ya, saya Farida Pak, dari MNC Pak. Pak, terkait kemiskinan ekstrim Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa Bank Dunia sudah menyebutkan Indonesia kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sudah 1,5% di tahun 2022. Kemudian apakah pemerintah optimis Pak untuk 0% di tahun 2024? Terus langkah konkretnya seperti apa Pak? Kemudian yang kedua adalah WHO telah mencabut status kedaruratan COVID-19. Kemudian Indonesia apakah akan segera mencabut status kedaruratan ini mengingat kasus COVID di Indonesia juga masih terus bertambah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, saya kira ketika kemiskinan ekstrim itu hanya tersisa 1,5%, itu artinya itu merupakan keberhasilan kita di dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrim itu. Oleh karena itu seperti saya katakan tadi, saya sangat optimis karena kalau 1,5% berarti 2 tahun ini hanya per tahunnya itu hanya 0,7,5 ya, 0,7,5% dengan kerangka perbaikan, peningkatan kualitas, ditambah juga pembangunan desa yang lebih optimal, maka pasti kita akan yakin kemiskinan ekstrim akan bisa teratasi. Itu saya kira. Mengenai pencabutan itu saya kira kita sudah bersyukur ya. Bahkan Indonesia sudah mencabut PPKN itu sejak 2022 kita sudah mencabut karena kita sudah landai, sudah dianggap. Walaupun memang ya kita tetap waspada. Oleh karena itu ya seharusnya kita tetap, karena belum hilang, istilahnya dari WHO sendiri mengatakan belum hilang sama sekali, cuma sudah tidak berbahaya ya. Dan saya mengapresiasi masyarakat ya di mana-mana, walaupun pemerintah sudah mencabut dan boleh tidak memakai masker,
Tapi masyarakat masih memakai masker. Ini sepatut saya apresiasi di dalam rangka menjaga diri dan menjaga orang lain. Jadi walaupun sudah boleh orang tidak memakai masker, tapi masyarakat tetap masih memakai masker. Itu menurut saya itu satu hal yang perlu diapresiasi. Saya kira itu. Akan ada menuju ke endemi, Pak, transisi ke endemi? Ya, kita sedang mempersiapkan hal-hal yang untuk di masa endemi ini. Karena nanti mungkin sedikit demi sedikit orang sudah mulai biasa, menganggap biasa. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas obat, fasilitas kalau terjadi apa-apa itu sudah kita antisipasi dan kita sudah melakukan persiapan-persiapannya. Ya. Oke, silakan ada yang lain. Saya Pak, ya. Saya Ardito dari Kompas.com Pak. Izin Kompas, Pak. oke, Iya, Kompas.com. ada dua hal ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama terkait rencana KPK Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memindahkan napi-napi kasus korupsi ke lapas di Nusa Kambangan. Ini mohon tanggapan dari Pak Pres, kira-kira perlu direalisasikan nggak sih Pak wacana sebenarnya, karena mengingat mungkin itu juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para napi koruptor yang kalau di Jawa juga kita lihat kan sering ditemukan adanya sel-sel mewah begitu ya Pak ya, bagi tempat tinggal, tempat mendekamnya para napi ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, ini sedang bergulir juga revisi Undang-Undang TNI Pak, diusulkan oleh Mabes TNI. Ini ada beberapa ketentuan yang diubah, salah satunya yang dipersoalkan oleh banyak aktivis adalah bagaimana perwira aktif TNI ini bisa menduduki jabatan-jabatan sipil yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ada sekitar 18 lembaga yang bisa diduduki jabatannya oleh perwira aktif ini. Mohon tanggapan dari Pak Wapres, apa ada urgensinya sih Pak untuk supaya perwira-perwira ini bisa mengisi jabatan sipil tersebut? Terima kasih Pak. Ya, saya kira usul dari KPK itu kan intinya itu bahwa sistem pemasyarakatan kita itu tidak efektif ya untuk membuat para koruptor itu jera. Itu kan, sehingga ada usul untuk dinusa kambangankan ya, karena adanya faktor-faktor lain. Ya, saya kira bisa dibicarakan. Artinya apa memang untuk membuat jera itu satu-satunya cara dengan menusa kambangankan, atau mungkin dari sistem hukumnya sendiri, pelaksanaan hukumannya sudah betul, misalnya pelaksanaannya kurang betul. Seperti tadi Anda bilang ada tempat-tempat penahanannya itu tidak seperti mestinya penahanan misalnya. Nah mungkin aspek itu yang menjadi masalah. Jadi saya pikir bisa dibicarakan. Kalau memang alternatifnya hanya nusa kambangan untuk membuat jera, ya tentu nusa kambangan. Tapi kalau ada alternatif lain, ya tentu dibicarakan. Saya kira itu supaya lebih objektif apa yang ingin kita capai. Intinya membuat jera. Ya, Saya kira itu jera, kuncinya itu. Yang kedua, soal adanya usulan untuk perwira aktif bisa, nah ini saya pikir juga sama, coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi. Semangat reformasi itu kan ya dulu itu menghilangkan dui fungsi. Nah semangat itu yang kemudian jangan dicederai. Asalkan itu bisa bisa artinya bisa tidak kembali ke arah itu, saya kira silakan dibicarakan. Saya kira itu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, Mas Hilmi, jawab Pos ya. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak Wapres. Yang pertama terkait jalur rempah untuk Maluku Utara ini Pak, keseriusan pemerintah untuk menghidupkan jalur rempah itu seperti apa? Terus manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya jalur rempah yang dimaksimalkan lagi itu apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan haji sebanyak 8.000 kursi. Harapan Pak Wapres pembagiannya itu seperti apa? Mengingat antriannya kan cukup panjang Pak. Lalu apakah ada rencana berangkat haji lagi tahun ini Pak Wapres? Terima kasih. Pertama ya
jalur rempah. Kan dulu jalur rempah kita itu menjadi pusat rempah ya, sehingga orang-orang dari luar negeri pun datang mencari rempah ke sini. Nah, rempah ini kan tidak hanya untuk bumbu masak, tapi juga untuk parfum, untuk kosmetik. Ya, jadi dan berbagai manfaat yang ya. Oleh karena itu menurut saya ini kekayaan kita Indonesia yang tidak dimiliki orang. Saya pernah cerita bahwa Mesir itu menjadi pengekspor kopi yang luar biasa, untuk kopi Mesir ke Amerika dan juga sampai ke Eropa. Nah, ternyata mereka punya kopi yang diolah dengan rempah. Kopi dan rempah kemudian jadi kopi Mesir yang laku tapi setelah saya tanya apa Mesir punya kopi, punya rempah, ternyata tidak punya. Kopinya dari Indonesia, rempahnya dari Indonesia, hanya mereka mengolah kopi yang rempah itu menjadi produk kopi ekspor. Tapi kopi Mesir, bukan kopi Indonesia. Nah, artinya rempah ini juga bisa berbagai hal keperluannya itu. Karena itu kalau ini kita lola lagi, kita bangun lagi, pertama tentu harus ada proses hilirisasi di dalam negeri sehingga menjadi produk yang jadi. Yang kedua itu tentu harus ada penanaman kembali ya, dan yang terpola. Kemudian ada off-taker ya, yang bisa menjadi perantara untuk mengembangkan supaya pertanian. Dan kalau hilirisasi produk-produk pertanian itu yang akan tercerahkan itu masyarakat. Beda dengan tambang. Kalau tambang kan pengusaha-pengusaha besar. Kalau ini kan masyarakat kecil. Kemudian juga pasarnya supaya kita bisa menguasai pasar-pasar yang di Timur Tengah maupun di Eropa. Nah, jangan sampai kita kalah oleh India yang dulu bukan pusat rempah. Nah, ini artinya kita harus membangun kembali, dan itu saya kira komitmen pemerintah untuk menghidupkan kembali jalur rempah ke depan. Kemudian yang kuota haji, kita berterima kasih pada pemerintah Saudi. Karena dengan adanya tambahan kuota itu kan kita akan mengurangi jumlah antrian yang panjang itu, ya. Jadi akan dipercepat, ada terjadi pengurangan. Mengenai pembagian itu nanti supaya Kementerian Agama bisa membagi secara adil ke daerah-daerah. Tapi yang penting harus segera diurus. Jangan sampai seperti tahun yang lalu kita diberi 10.000. Tapi mepet waktunya, tidak bisa diurus, kemudian akhirnya hilang begitu saja. Nah, sekarang ini supaya betul-betul mulai diurus semuanya dengan baik dan supaya bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi. Saya kira itu. Oke, masih silakan. Iya, izin Bapak, saya Nadila Saleh dari TV One. Pertanyaan saya, saat ini tuh lagi ada beredar video praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya, yaitu di Pondok Pesantren Al Zaitun. Salah satunya yaitu video Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, yang mengajak santrinya dan juga tamu undangan untuk mengucapkan salam yang identik dengan salam Yahudi seperti itu. Mohon tanggapannya Pak, seperti apa? Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya, untuk menenangkan masyarakat
apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan. Apalagi mau kita dalam tahun pemilu, jangan sampai ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Barangkali itu aja. Ya. Iya. Terakhir ya dari MNC ya, silakan. Siap, dari MNC. Pak, langsung saja, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dan Pemda serta lembaga non pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting? Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota untuk penurunan stunting. Ya, saya kira kita sudah punya rencana aksinya ya, sehingga pemerintah pusat selain program anggaran, pemerintah pusat juga ada anggaran, pemerintah daerah ada anggaran, dan juga melibatkan masyarakat, baik orang tua asuh maupun juga perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya. Nah, ini akan kita organisasi dan semua sudah ada program-programnya itu. Dan itu kelembagaannya sudah ada. Kalau masalah stunting itu korlapnya itu BKKBN ya. Kemudian juga masalah kemiskinan nanti di bawah Kemenko PMK, dan pengawasannya dilakukan oleh kantor wakil presiden dan wakil presiden sebagai ketua pengarah. Dan untuk itu sudah terus dilakukan rapat-rapat koordinasi ya, baik di tingkat menteri maupun juga di kantor wakil presiden, sehingga terus bisa dimonitor. Ya, kerjasama ini saya kira sudah terbangun dengan baik. Barangkali itu. Oke, terima kasih.